Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Nih, nama gue aneh banget anjir, Sponge. Ini gue nggak disponsorin sih, cuman ya doyan aja gue, enak aja gitu. Walaupun namanya aneh. Oke. Gimana kabar? Sehat kan ya? Balik lagi sama gue, Guntur Subagja. Kali ini gue mau bahas tentang PS lagi. Ya berarti ini konten ngulik PS2. Nah, kali ini gue mau ngebahas soal tips-tips kalau lu pengen beli PS2 gitu. Jadi buat lu semua yang dulu nggak kebeli PS2 gitu kan, terus sekarang baru punya duit terus pengen beli PS2, ya walaupun sekarang udah sampai 5 PS, cuman kan pasti adalah beberapa orang yang pengen banget punya PS2 gitu kan. Nah, karena sekarang ini PS2 udah nggak ada barunya, ya mau nggak mau lu seperti second. Nah, beli second ini ya ada triknya juga, ada tricky sedikit lah. Cuman ya nggak tricky banget lah. Cuman ya gua kasih tahu aja lah tips-tips buat lu yang mau beli PS2 bekas karena barunya emang nggak ada. Oke. Yang pertama pasti lu bingung kan pengen beli yang slim atau yang fat. Nah, masing-masing PS ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, kalau lu pengen tahu kekurangan dan kelebihannya, lu request aja di bawah. Nanti gue bikinin videonya. Dengan catatan gue harus riset dulu sih, biar yakin aja gitu. Nah, kita mulai aja. Yang pertama, kalau lu beli PS-nya itu masih berupa PS kaset, hal yang pertama lu cek adalah optiknya masih sehat atau enggak. Cara ngeceknya ya lu jalanin aja pakai kaset gitu kan. Kalau lancar-lancar aja berarti ya optiknya berarti sehat. Itu yang pertama ya. Kalau lu misalnya pengen beli PS2 kaset, ya walaupun sekarang udah jarang, sangat jarang banget PS2 masih pakai kaset. Karena sekarang mayoritasnya itu PS2 pakai hard disk atau flash disk. Nah, buat yang pertama kita mulai dengan cara belinya. Lu bisa cari PS2 bisa lewat online shop atau lu beli ke toko offline atau lu bisa beli ke perorangan. Nah, saran gua lu jangan beli offline. Soalnya kenapa? Kalau misalnya soalnya gini, kalau PS2 itu kan nggak ada barunya ya. Otomatis PS2 itu pasti ada plus minusnya, ada ada cacatnya lah, nggak mungkin sempurna kayak baru. Jadi kalau saran gua, lu beli di offline, entah itu di toko atau ke perorangan. Gua nggak rekomenin lu beli online ya, walaupun sebenarnya di deskripsinya lengkap, ada kekurangan dan kelebihannya. Pasti pas datang juga lu cek pasti bagus. Cuman kan kalau misalnya amit-amit gitu, kalau lu lagi apes beli di online, terus PS-nya bermasalah, lu repot buat buat balikinya, buat komplain juga repot. Lu harus retur ulang dan biaya pengirimannya lu yang tanggung, itu keluar biaya lagi. Nah, kalau misalnya lu beli offline, lu bisa cek fisik si PS-nya sepuasnya, dan lu bisa benar-benar ngecek itu secara detail PS lu. Bukan PS lu sih, PS yang mau lu beli gitu kan. Udah gitu, kalau misalnya lu beli offline, kalau ada kendala gitu kan, lu bisa datengin tokonya atau lu kontak lagi orang yang ngejualnya kalau ada sesuatu yang nggak beres gitu sama PS-nya kan. Terus dari segi harga juga, kalau misalnya di online lu nggak bisa tawar coy. Tapi kalau misalnya lu beli di offline, walaupun lu beli di toko, lu masih bisa tawar ya. Walaupun kalau di toko itu lu nggak bisa sadis banget gitu nawarnya.
lebih enak sih ke perorangan ya. Lu nawarnya pun, negonya pun bisa lebih ekstrim gitu, kayak emak-emak belanja sayur di pasar. Kalau misalnya nggak dikasih, lu tinggal aja gitu. Yang kedua, cek udah pasti lu harus cek fisik. Cek fisik, lu harus bener cek fisik. Minimal casingnya itu masih bagus lah, nggak ada baret, nggak ada retak. Terus cek baut-bautnya gitu, baut-baut di PS itu masih komplit atau ada yang hilang atau ada yang udah karatan. Karena kemungkinan kalau misalnya di PS itu bautnya udah pada hilang gitu, entah hilang 1, hilang 2, itu berarti si PS udah sering banget di servis coy. Gua nggak yakin PS2 sekarang nggak ada yang belum pernah diservis dari baru gitu. Udah pasti pernah lah diservis, entah itu diservis optiknya atau apanya lah, pasti pernah. Cuman kalau sampai baunya nggak ada, ya berarti itu sering banget diservis, sampai-sampai baunya aja udah nggak ada, nggak tahu kemana gitu kan. Buat mesin pun lu nggak bisa cek kan, nggak mungkin juga lu bongkar PS-nya terus lihat dalemannya. Udah gitu kan lu belum tentu ngerti juga. Jadi ya ciri-ciri fisiknya aja lu lihat aja ciri fisiknya, dari casingnya masih bagus apa enggak, ada keretakan apa enggak, terus baut-bautnya masih komplit. Ya pokoknya kayak gitulah, lu cek fisik aja dulu. Kalau misalnya menurut lu oke, kita lanjutin. Misalnya PS lu itu udah pakai harddisk, atau mau harddisk internal atau harddisk eksternal, lu cek kondisi harddisknya. Si harddisknya itu pas dinyalain ada bunyi aneh-aneh nggak nih, kayak pas dinyalain kletek gitu atau kresek. Ya pokoknya di nggak senormalnya harddisk aja gitu kan. Kalau harddisk kan kalau dipakai kan nggak ada bunyinya sama sekali kan. Tapi kalau misal itu harddisk lu colokin udah berbunyi-bunyian aneh, berarti ya itu udah lampu kuning lah buat lu. Kalau misalnya lu masih oke sama harddisknya dengan kondisi yang rusak, sebenarnya sih masih bisa lu beli aja harddisknya yang lain gitu kan. Yang penting mesin PS-nya masih bagus. Cuman kan itu kan nambah biaya lagi buat lu. Jadi sebisa mungkin cari PS yang emang udah harddisk tapi harddisknya masih bagus gitu kan. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga. Lupa gua anjir. Yang keempat, cek game di dalam harddisknya jalan atau enggak. Ya nggak semua game juga lu cek. Maksudnya beberapa game aja yang menurut lu di dalam PS-nya itu ada game yang lu suka, lu cek aja. Minimal ya 3 game lah, 3 game, 4 game lah. Kalau misalnya dari 4 game itu semuanya lancar, berarti ya emang gak ada kendala di proses loading gamenya gitu kan. Daripada pas dimainin dicoba, oh ini macet, coba yang lain lagi macet lagi, itu akan jadi problem buat lu ke depannya gitu kan. Itu entah di harddisknya atau di apanya lah. Udah beberapa kali gue bikin video soal masalah game macet gitu kan. Yang kelima, lu cek slot stick PS2 nya. Jadi lu colokin gitu kan, dicolokin terus ya dengan ya standar lu mainin gitu kan, masih oke enggak, masih jalan enggak semua sticknya gitu kan. Terus lu pindah ke slot 2, slot 2 nya masih oke apa enggak gitu kan. Terus si colokan apa itu namanya ya, colokan sticknya itu lu coba goyang-goyangin gitu kan. Kalau misalnya lu goyang-goyangin masih keras gitu, teguh dalam pendirian sih, pokoknya pas lu goyang-goyangin nggak koplak gitu kan, berarti masih oke lah, berarti itu masih ori, jadi belum pernah diservis. Cuman nggak semua sih, kadang yang ori juga udah kalau karena dimakan waktu gitu kan, udah lama nggak dipakai gitu kan, atau lama sering dipakai ya lama-lama koplak juga. Cuman alangkah baiknya kalau misalnya lu colokin terus lu goyang-goyang masih teguh gitu kan, apa ya bahasanya kok teguh anjir. Gak enak banget ya, intinya nggak goyang gitu kan, berarti itu masih bagus. Oke, yang keenam, slot memori. Kalau slot memori jangan goyang-goyang lah. Kalau slot memori, cara ceknya ya coba aja lu masukin memori. Kalau lu ada memori PS yang ada isinya, lu cek isinya gitu kan, masih bisa kedetek enggak. Dari slot 1 lu pindah ke slot 2, masih bagus apa enggak, masih bisa kebaca atau enggak gitu memorinya. Yang ketujuh, harusnya ini yang pertama sih. Yang ketujuh ini coba lu cek kelengkapan si PS-nya. Entah itu dusnya, buku panduan, ya nggak perlu amat sih sebenarnya. Cuman kalau ada gitu berarti menandakan dia beli dari baru gitu kan. Ya walaupun sih kalau lu cari sekarang kemungkinan nih udah nggak ada sih dusnya, udah lama juga kan.
Kalau beli di toko sih biasanya ada. Nah, kalau ada dusnya, lu cek serial number yang di dusnya sama yang di PS-nya sama atau enggak. Ya, walaupun nggak guna juga, soalnya kan kadang si dusnya itu kan bikinan, bisa aja dia nyetak sendiri gitu kan. Bukannya seujon, tapi ya rata-rata gitu. Cek kelengkapannya mulai dari kabel charger, kabel power, terus kabel AP-nya, terus lu cek juga kondisinya masih bagus apa enggak, udah banyak yang getas atau enggak gitu kan. Pokoknya cek sekomplit-komplitnya gitu kan. Kalau misalnya dirasa udah komplit dan kondisinya masih bagus, oke, kita naik ke berikutnya. Nah, tips selanjutnya, kalau misalnya lu beli di toko offline, bukan perorangan gitu ya, lu datang ke toko PS gitu, lu mau beli PS2, coba deh lu beli bonus. Coba deh lu minta bonus anjir. Lu minta bonus lah, contohnya lu minta memory card gitu. Ya lumayan juga kan kalau lu dapat memory card daripada lu beli kan. Terus kalau lu beli di toko offline, lu minta garansi ya. Garansinya ya minimal 1 bulan lah. Kalau toko itu biasanya sih ngasih garansi itu 1 bulan sih. Soalnya kalau toko itu dia udah full restorasi, udah dibagusin, udah ada adusnya juga udah ada. Bukan udah ada ya, dia adain gitu kan. Entah itu bikin sendiri, entah beli di mana gitu kan. Kalau lu beli toko offline pastiin lu minta garansi gitu kan. Terus kalau misalnya lu beli ke perorangan gitu, kayak beli di Facebook kalau segala macamnya gitu kan, lu minta garansi ke orangnya, perjanjian aja di awal, bang kalau misalnya 1 minggu gua pakai ada masalah gua balikin ya gitu. Jangan lu abis beli udah gitu. Ya ada juga sih yang kayak gitu, cuman alangkah baiknya kalau misalnya lu beli perorangan gitu kan, janjian sama orang, bikin perjanjian aja di awal, bang kalau misalnya seminggu ini ada problem gue balikin, atau kalau ada kerusakan minta ditanggung biayanya gitu. Jadi lu dapet apa ya istilahnya ya, dapet ya secara tidak langsung garansi juga walaupun lu beli ke perorangan gitu. Oke, tip yang selanjutnya, dan ini tips yang paling lu mungkin lu tunggu, nggak tahu juga sih lu tunggu apa enggak. Gua saranin beli PS yang harddisknya internal gitu kan. Secara tidak langsung gua nyuruh lu beli PS2 PET. Karena yang slim gak mungkin ada yang internal sih. Sebabnya kenapa? Karena udah gua jelasin di video gua sebelum-sebelumnya. Kalau PS2 yang pakai harddisk internal, baca gamenya itu lebih lancar. Lebih lancar karena dia pakai network adaptor bukan USB gitu. Kalau PS Slim itu dia bacanya USB yang ada di PS2. Nah, sayangnya USB PS2 itu pakainya USB type bukan type ya, USB 1.1, USB pertama gitu kan. Jadi kecepatan bacanya agak kurang gitu. Efeknya di cutscene lu udah dipastiin patah-patah aja di cutscene-nya ya. Terus ada beberapa game juga malah nggak bisa dijalanin sama sekali, entah itu macet di tengah-tengah, entah itu macet di awal gitu kan. Intinya ada problem lah, nggak selancar pakai harddisk internal yang pakai network adaptor gitu. Terus seri PS2 yang pakai harddisk internal itu gua nggak rekomenin seri 1 gitu, seri SCP apa sih, SCPH ya, 10000 gitu. Gua nggak saranin ya. Gua saranin tipe atau serinya itu yang terakhir diproduksi gitu kan. Kalau nggak salah seri yang PET itu terakhir itu 18 apa ya, 15 atau 18 gitu. Koreksi gua kalau gua salah, coba lu komen di bawah, kita diskusi bareng-bareng karena gua suka banget yang namanya diskusi. Oke. Nah, tips selanjutnya yang entah keberapa ini gue lupa. Lu pengen banget punya PS Slim gitu kan, bang gue nggak suka yang PET bang, gue lebih suka yang Slim gitu ya. Oke, no problem, cuman lu harus tahu resikonya. PS2 Slim itu nggak bisa pakai harddisk internal, otomatis dia harus pakai harddisk eksternal. Terus kekurangannya harddisk eksternal yang udah gue jelasin tadi, dia pakainya USB, jadi nggak secepat pakai network adaptor gitu. Kalaupun lu maksain pengen beli yang slim,
sama sih saran gue kayak yang pet, lu beli yang seri terakhir lah. Kalau nggak salah itu seri terakhir berapa, yang slim itu seri 9 apa ya, 9 apa, kalau 7 itu yang terbaru sih. Kalau yang terbaru yang pertama tuh 7, kalau yang terakhir itu 9 kayaknya deh. Cuman entah gue lupa lah yang keberapa gitu. Coba lu yang tahu komen di bawah ya. Tips yang terakhir, lu pilih firmware. Apa ya, gue nggak, apa namanya, OS BIOS atau OS-nya lah. Kalau HP mah OS-nya gitu kan, buat ngebaca harddisknya gitu kan. Pilih yang terbaru. Firmware itu yang kalau lo buka list game itu suka ada bacanya tuh HD loader atau open load loader atau USB loader gitu kan. Suka ada bacanya tuh di atas. Nah, lu pilih firmware-nya itu yang terbaru. Kalau nggak salah yang sekarang terbaru itu, sekarang gue bikin video di bulan apa ini, bulan Mei ya, bulan Mei 2021 itu. Yang terbaru itu open load Fortuna kalau nggak salah ya. Koreksi gue kalau salah, coba lu komen di bawah, kasih tahu gue yang terbaru sekarang apa sih, gue juga kurang update. Yang terbaru, kenapa gue saranin yang terbaru? Karena banyak fitur-fitur yang pasti nggak ada di firmware yang sebelumnya gitu kan. Terus apalagi ya, udah sih nggak ada lagi. Segitu aja kali ya konten ngulik PS2 kali ini. Sorry banget, mungkin ada beberapa dari lu yang komen di komentar atau di Instagram nggak bisa gue balas satu-satu karena ya banyak banget yang komen sama DM lur. Semakin bertambahnya subscriber ya semakin banyak juga yang nanya gitu kan. Terus konten gue juga bukan ngulik PS2 doang ya, banyak konten-konten gue yang lain. Walaupun konten-konten gue yang lain itu sepi peminat dibanding konten PS2 ini, makanya gue terus bikin dah. Ya udahlah, segini aja konten gue kali ini. Jangan lupa makan biar nggak lemes dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke? See you on the next video. Nih, gue masih aneh wae ya. Namanya spong, tapi bentuknya bolong anjir. Kan harusnya lonjong ya. Oh, tapi sudahlah.